Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga sahabat sekalian senantiasa sehat walafiat dan semangat untuk terus membela Baitul Maqdis. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah kemarin kita sudah membahas tentang 3 pintu yang ada di bahagian utara Masjidil Aqsa. Nah, bagi sahabat-sahabat yang mungkin sekarang ini terlewat bisa melihat nanti di link di atas ya. Nah, nanti lihat di situ ada linknya dan bisa pelajari lebih lanjut 3 pintu yang ada di sebagian utara Masjidil Aqsa. Nah, sekarang kita dalam video kali ini akan mencoba membahas tentang pintu-pintu yang ada di bagian barat sekarang. Pintu-pintu yang ada di bagian barat Masjidil Aqsa yang jumlahnya lebih banyak daripada bagian utara. Bahkan di sana sudah ada pintu yang ditutup yang digunakan oleh Israel penjajah ya untuk orang-orang non-muslim yang ingin masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Bahkan di dalam beberapa pintu pun kezaliman itu betul-betul kentara ya, bagaimana penjajah Israel memberikan tekanan kepada masyarakat kaum muslimin yang tinggal di seputaran pintu tersebut. Dan kita bisa tahu ternyata di situ juga ada upaya mereka dalam menggali bawah bagian dari Masjidil Aqsa dalam rangka untuk memberikan keburukan kepada Masjidil Aqsa. Nah, mudah-mudahan sahabat sekalian yang dicintai Allah, video kali ini mampu untuk memberikan pengetahuan baru kepada kita dan mampu menambah cinta kita kepada Masjidil Aqsa. Dan jangan lupa selipkan terus doa untuk kebebasan Baitul Maqdis sehingga insya Allah kita sama-sama bisa memasuki pintu-pintu ini, pintu Masjidil Aqsa dalam kondisi Masjidil Aqsa sudah merdeka. Selamat menikmati. Babul Ghawanimah. Ini adalah gerbang pertama yang terletak di tembok barat Masjidil Aqsa jika dilihat dari sebelah utara. Gerbang ini tergolong kecil, pintu masuknya berbentuk persegi panjang. Ia juga disebut dengan Bab Darjul Ghawanimah atau disebut juga dengan Bab Bani Ghanim. Ketiga nama ini dinisbatkan kepada perkampungan Ghawanimah yang tersambung langsung dengannya. Dan Ghawanimah adalah nama keluarga yang dipercaya bahwa mereka sampai ke Al-Quds bersama dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Gerbang ini juga dinamai Babul Khalil sebagai penghormatan kepada sang Khalil Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemungkinan besar gerbang ini dibangun pada dinasti Umawi dan dikenal dengan nama Babul Walid yang dinisbahkan kepada Al-Walid ibn Abdul Malik. Dan gerbang ini diperbaharui pada masa dinasti Mamluk, tepatnya pada tahun 1307 Masehi, di bawah kepemimpinan Sultan Al-Mamluki An-Nasir Muhammad bin Qalawun. Babun Nazir adalah gerbang kedua di tembok Masjidil Aqsa bagian barat, dari arah utara setelah Babul Ghawanimah. Gerbang ini berukuran besar dan kokoh. Pintu masuknya berbentuk persegi panjang dan memiliki ketinggian kurang lebih 4,5 meter. Gerbang ini diperbaharui pada masa kepemimpinan Al-Malik Al-Mu'azzam Isa pada tahun 1203 Masehi. Dikenal dengan nama Babun Nazir, disebabkan penisbatannya kepada Nazir 2 tanah suci. Dan ia adalah tugas pada masa dinasti Mamalik kepada pengurus Masjidil Aqsa dan Masjid Ibrahimi di Hebron. Seperti yang juga dikenal dengan nama Babul Majlis, karena terdapat di atasnya Madrasah Al-Manjakiyah yang dahulu pada masa penjajahan Inggris dijadikan sebagai Majelis Islam Al-A'la sebelum diubah menjadi kantor pusat dari Badan Wakaf Islam di Al-Quds. Dan gerbang ini merupakan gerbang yang sudah lama, yang pada awalnya dia bernama Mikail, kemudian diubah namanya menjadi Alauddin Al-Basiri dikarenakan letaknya yang dekat dengan tempat Alauddin Al-Basiri melakukan ribat atau singgah dan berdiam diri, dan juga di tempat ia dikubur, yang tepatnya terletak di sebelah luar gerbang ini. Kemudian diberi nama Babul Habas, diambil dari penjara yang digunakan oleh Turki dari Ribat Al-Mansuri, yang terdapat di sebelah kiri di luar Masjidil Aqsa dari pintu ini, yang telah ditutup sejak dahulu kala. Gerbang ini adalah salah satu gerbang yang masih dibuka untuk para jamaah sholat pada waktu maghrib, isya, dan subuh saja, sejak mulainya penjajahan tentara Israel ke bumi Palestina. Babul Hadid, pintu sederhana dan kokoh,
mempunyai pintu masuk yang berukuran kecil dan berbentuk persegi panjang. Terletak di sebelah barat Masjidil Aqsa, di antara Babun Nazir dan Babul Qattanin. Nama lainnya adalah Bab Arghun, yang diambil dari bahasa Turki yang bermakna besi. Dinamai dengan nama tersebut karena ia diperbaiki oleh amir dari dinasti Mamalik yang bernama Arghun Al-Kamil pada tahun 1354 sampai 1357 Masehi. Babul Qattanin, salah satu gerbang terbesar dan terindah dari seluruh gerbang yang ada di Masjidil Aqsa, terletak di tengah-tengah tembok barat. Kira-kira di sebelah Babul Hadid di sebelah utaranya dan Babul Mutahharah di sebelah selatannya, dan berhadapan langsung dengan pasar Qattanin atau penjual katun, yang pasar ini adalah salah satu dari pasar tertua yang masih ada hingga saat ini. Gerbang Qattanin ini memiliki kubah yang dilapisi dengan hiasan yang berbentuk segitiga bernama Al-Muqarnasat, yang membuatnya berbeda dari gerbang-gerbang yang lain. Gerbang ini juga memiliki bebatuan berwarna merah, putih, dan hitam, sehingga membuatnya terlihat lebih unik dan indah. Pintu masuknya berbentuk persegi panjang dengan tinggi 4 meter. Diperbaiki oleh Amir Tangkis An-Nasiri pada masa Kesultanan Mamalik, Muhammad ibn Qalawun pada tahun 1336 Masehi, dan terakhir kali dipugar kembali pada tahun 1929 oleh Majelis Al-Islam Al-A'la. Babul Qattanin terletak di daerah yang sangat sensitif. Israel sangat berusaha untuk mendudukinya, sehingga mereka membuat dukungan bagi para penduduk-penduduk Israel penjajah yang ada di sana yang ingin melawan umat Islam, supaya umat Islam di sana terusir dari tempat tinggalnya. Babul Mutahharah. Gerbang ini terletak di tembok sebelah barat Masjidil Aqsa, di dekat gerbang Qattanin, tepatnya di antara Ar-Ribat Az-Zamani di sebelah utara dan Madrasah Uthmaniyah di sebelah selatan. Dan kedua tempat ini sekarang ditinggali oleh masyarakat asli Baitul Maqdis. Pintu masuknya berbentuk persegi panjang, dengan ketinggian 3,5 meter. Ia diperbaharui pada masa kepemimpinan Amir dari dinasti Mamalik yang bernama Alauddin Al-Basiri pada tahun 1266 Masehi. Gerbang ini juga mempunyai nama lain Babul Mutawadda'. Nama ini diambil dari tempat wudu yang berada di luar Al-Aqsa. Gerbang ini adalah satu-satunya gerbang yang tidak menghadap ke jalanan atau gang-gang kota tua, tetapi ia langsung menghadap kepada jalanan khusus menuju ke tempat wudu yang terletak 50 meter darinya. Tempat wudu tersebut dibangun pada masa dinasti Ayyubiyah, Al-Adil Abu Bakar Ayyub, dan dikatakan juga bahwa yang membangun gerbang ini adalah Al-Malik Al-Mu'adham Isa Al-Ayyubi, kemudian diperbaharui oleh Amir Alauddin Al-Basiri pada dinasti Mamalik. Kemudian kembali dibangun dari awal oleh Badan Wakaf Islam Al-Quds pada tahun 80-an. Dan sekarang tempat wudhu ini dikhususkan bagi jamaah pria, sedangkan bagi jamaah perempuan menggunakan tempat wudhu yang berada di dekat dengan Bab Hittah. Babus Silsilah terletak di serambi sebelah barat Masjidil Aqsa, di antara Madrasah Ashrafiyah di sebelah utaranya dan Madrasah Tankiziyah dari arah selatannya. Babus Silsilah adalah gerbang yang letaknya dekat dengan jalanan yang di sana terdapat sejumlah sekolah-sekolah Islam di dalam kota Al-Quds. Babus Silsilah diperbaharui pada masa dinasti Ayyubiyah di tahun 1200 Masehi, yakni pada masa kepemimpinan Al-Malik Al-Mu'azzam Isa. Gerbang ini memiliki 2 pintu masuk. Yang pertama berada di sebelah utara bernama Babus Sakinah. Pintu ini sekarang dikunci dan tidak dibuka kecuali pada saat yang darurat. Dan yang kedua adalah Babus Silsilah yang terletak di sebelah selatan. Gerbang ini terbuka dan masih beroperasi. Kedua pintu ini memiliki tinggi 4,5 meter. Gerbang ini adalah gerbang tertinggi yang ada di Masjidil Aqsa, dan gerbang yang terbuka. Terdapat pintu masuk kecil yang muat untuk dimasuki 1 orang apabila gerbang ini sedang ditutup. Dan gerbang ini
adalah salah satu dari ketiga gerbang yang masih tetap dibuka ketika waktu sholat, sejak dimulainya penjajahan Israel pada tahun 1967. Dan seperti gerbang Masjidil Aqsa lainnya yang berada di sebelah barat, ditakutkan gerbang ini terpengaruh dengan penggalian-penggalian dan terowongan-terowongan yang dibangun di bawahnya oleh penjajah Israel. Dan yang paling terlihat adalah terowongan yang bernama Hashmonayim yang dibangun sepanjang tembok Masjidil Aqsa. Seperti halnya, keadaannya sangat rentan untuk mendapatkan bahaya dari sisi penjajah, sama dengan Babul Hadid dan Babul Qattanin, khususnya dikarenakan gerbang ini menjadi gerbang yang paling dekat dengan Masjid Jami' Qibli, masjid yang ada di dalam komplek Masjidil Aqsa, setelah para penjajah menutup Babul Magharibah dan melarang orang-orang Islam untuk masuk melaluinya, yang mana posisinya paling dekat dengan tembok ratapan. Babul Magharibah adalah salah satu gerbang yang terpenting, yang juga tertua di Masjidil Aqsa. Terletak di tembok Aqsa sebelah barat dan paling dekat ke bagian selatan. Gerbang ini juga sangat berdekatan dengan tembok ratapan. Pintu masuknya berbentuk melengkung. Ia juga dikenal dengan sebutan Babul Buraq dan Babun Nabi. Sebagaimana yang dipercaya bahwa Nabi Muhammad SAW masuk ke Masjidil Aqsa dari sisi ini pada malam Isra dan Mi'raj. Sebagaimana yang dipercayai pula bahwa Khalifah Umar bin Khattab masuk ke Masjidil Aqsa dari sisi ini pula, setelah membebaskannya dari cengkeraman musuh. Dan gerbang ini adalah gerbang yang masih beroperasi dan paling dekat dengan Masjid Qibli. Gerbang ini dibangun kembali pada masa dinasti Mamalik di bawah kepemimpinan An-Nasir Muhammad ibn Qalawun pada tahun 1313 Masehi. Dan disebut dengan nama Magharibah karena letaknya yang bersebelahan dengan Masjid Jami' Magharibah yang berada di dalam Masjidil Aqsa, dan juga karena nama kampung Magharibah yang ada di luarnya. Dan kampung ini adalah kampung tempat tinggal para mujahidin al-Magharibah, para mujahidin yang berasal dari Maroko, yang mana pasukan inilah yang ikut berjuang dalam membebaskan Masjidil Aqsa, yang kemudian diwakafkan untuk mereka tanah dari Al-Malik Al-Afdal Ibn Salahuddin. Dan gerbang ini adalah satu-satunya gerbang yang dibuka tetapi tidak diperbolehkan bagi orang-orang muslim untuk melewatinya, yang mana telah dirampas kunci gerbang tersebut oleh para penjajah Israel di tahun 1967. Dan sejak saat itu, hanya orang-orang non-muslim yang diperbolehkan masuk melalui gerbang ini. Sebagaimana gerbang ini biasa digunakan oleh para penjajah untuk menerobos masuk ke dalam Masjidil Aqsa dan menyerang orang-orang yang sholat di dalamnya.